Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh kolega dokter hewan di grup Asli Kewan. Perkenalkan, saya dokter hewan Muhammad Peter Kombo dari Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak Ketua Asli Kewan untuk bisa berbagi informasi menarik pada edisi Beruk kali ini, itu mengenai avian medicine. Mungkin dalam tayangan video ini akan ada beberapa hal yang berbeda dengan yang biasa para kolega lakukan. Mungkin itu bisa dapat menjadi salah satu diskusi kita di akhir video ini, dan harapannya ini dapat memberikan informasi bagi rekan-rekan kolega semua untuk bisa memberikan penanganan yang terbaik bagi pasien-pasien kita. Terima kasih, selamat menyaksikan video Beruk di edisi Maret 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentu saja sebelum melakukan penanganan kita perlu melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan tentu saja kita membutuhkan semua informasi terkait anamnese dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan handling dan restraint kali ini adalah yang pertama untuk penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan merupakan satu hal yang sebetulnya sederhana, tetapi akan menjadi sulit pada saat kita berhadapan dengan burung-burung yang mudah sekali stres dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pada burung-burung yang sudah terlatih atau jinak dapat dilakukan dengan mengakali membuat satu tenggeran yang kita tempatkan pada pada timbangan tersebut, sehingga si burung akan kita buat spontan untuk dapat melakukan penimbangan. Kemudian yang kedua, apabila memang kita menemukan pasien-pasien burung yang berukuran kecil, kita bisa menempatkan burung-burung tersebut di dalam satu box terbatas, di mana tentu saja kita menggunakan timbangan digital yang dapat dimaukan timbangannya. Oke, hal kedua untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nah, handling dan restraint yang akan dilakukan pada pemeriksaan fisik tentu perlu memperhatikan daripada jenis-jenis burung itu sendiri. Untuk jenis-jenis burung paruh bengkok, dia memiliki senjata berupa yang kuat serta juga cakar kaki. Nah, sehingga handling dan restraint diutamakan pada bagian kepala dengan memfiksasi bagian kepala dengan menggunakan satu tangan yang dominan. Kemudian di satu bagian lain itu memfiksasi kaki, kedua belah kaki serta sayap bersamaan. Pastikan saat melakukan pengangkangan pada burung, para medik kita tidak terlalu menekan atau memberikan pressure pada bagian dada maupun punggung, karena di sana letak tempat daripada kantung hawa. Nah, untuk burung-burung kecil, hal serupa dapat dilakukan dengan satu tangan, di mana hal yang perlu diperhatikan adalah menjauhkan bagian kepala dan paruhnya dari bagian tubuh badan. Handling dan restraint juga pada beberapa burung dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa handuk, di mana handuk tersebut langsung ditelungkupkan, ditutupkan kepada seluruh badannya. Kemudian para medik harus mencari bagian kepalanya secara langsung. Hal tersebut juga menjadi pilihan karena mengurangi resiko daripada cedera si burung serta mengurangi resiko stres. Berikutnya, untuk bisa melakukan pemeriksaan area rongga
mulut, kita bisa menggunakan mouth gag yang memang bisa digunakan untuk burung. Ada beberapa mouth gag untuk yang bisa digunakan, tapi memang masih belum tersedia di Indonesia. Cuman memang rekan-rekan kolega saya rasa bisa memodifikasi berbagai peralatannya untuk bisa digunakan untuk bisa melakukan pemeriksaan di area rongga mulut burung. Pemberian medikasi peroral tentu jadi satu hal yang sangat penting di burung. Beberapa cara biasanya kita lakukan seperti pemberian secara force feeding, jadi langsung masuk ke dalam area tembolok itu menggunakan gavage tube ataupun stomach tube stainless yang memang sudah tersedia untuk digunakan di burung. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah untuk crop flush, jadi pencucian tembolok. Biasanya banyak kasus-kasus burung yang temboloknya terlambat turun, kemudian dia mengandung jamur di temboloknya dan banyak hal agen lainnya. Itu bisa kita lakukan flush dengan menggunakan gavage tube juga. Nah, beberapa teknik yang bisa digunakan bisa disimak dalam video. Saat melakukan force feeding, pastikan leher si burung itu dapat dipanjangkan secara semaksimal mungkin. Nah, dan posisikan burung dalam kondisi posisi badan yang berdiri. Oke. Untuk crop flushing sendiri kita bisa menggunakan gavage tube. Nah, di mana pada saat kita akan memasukkan gavage tube tersebut, pastikan tadi posisi burung dalam posisi leher direndahkan dan mulut kita buka dengan mouth gag. Ya, gavage tube sendiri bisa dimasukkan dari sebelah bagian kiri tubuh burung, ya, masuk didorong ke sebelah kanan. Pada saat ujung gavage tube sudah mencapai tembolok, pelan-pelan perlahan cairan dapat dimasukkan, kemudian kita lakukan mixing, kita pijat-pijat dalam beberapa waktu, kemudian kita dorong kembali keluar cairan yang masuk di dalam tembolok. Penanganan berikutnya kita bisa juga melakukan nasal flushing, di mana banyak kasus ini bisa digunakan untuk kasus-kasus gangguan pernafasan bagian atas seperti kasus-kasus snot atau koriza pada burung-burung paruh bengkok maupun jenis-jenis ayam. Nasal flush ini kita bisa menggunakan beberapa cairan, antara lain cairan NaCl. Kita bisa masukkan dan kemudian kita mix dengan antibiotik yang kemudian kita dorong langsung ke dalam lubang hidung burung atau yang kita sebut dengan sere. Ya, nah, jadi dalam mendorong ini sendiri tentu tekniknya si burung harus dilakukan handling dengan baik ataupun restrain, tetap dalam posisi leher yang dipanjangkan, dan sebisa mungkin posisinya kita buka mulutnya dan juga kita tunggingkan si posisi burung tersebut agar mengurangi resiko cairan-cairan yang bisa tersedak masuk ke dalam organ pernafasan. Saat melakukan flushing pada sinus, kita bisa langsung memasukkan si cairan ujung siringnya pada lubang sere dan kemudian kita menutup lubang sebelahnya agar cairan bisa keluar lewat rongga mulut ataupun kuana.
Nah, dari situ perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat pelan. Beberapa yang disarankan adalah menggunakan cairan yang terlebih dahulu dihangatkan dengan suhu berkisar antara 28 sampai dengan 32 derajat Celcius. Beberapa hal lain juga yang memiliki banyak permintaan dari klien adalah untuk melakukan DNA seksi. Dan DNA seksi yang banyak dilakukan saat ini adalah melalui PCR dengan pemeriksaan sampel-sampel bulu. Tentu menanggapi hal tersebut, kita harus dapat melakukan pencabutan dengan sangat baik sekali. Beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk pencabutan bulu antara lain seperti yang tadi disaksikan sebelumnya, dengan membuka bulu sayap, dengan membuka sayapnya, dan kemudian kita bisa menggunakan alat untuk menjepit dan menjepit pada bagian batang bulunya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita langsung mencabut, perlu dipastikan bahwa kita menekan bagian bulu folikel bulu itu menempel sehingga pembuluh darah yang memberikan aliran pada bulu-bulu tersebut tidak ikut terbawa juga. Nah, pada saat pencabutan kita bisa lakukan sedikit pemutaran dan penekanan pada bagian bulu tersebut agar tidak mengganggu ataupun memudahkan dalam kita mencabut bulu tersebut. Hal lainnya yang memiliki banyak sekali permintaan untuk kebutuhan dasar dalam handling dan restraint pada aplikasi medis, biasanya kita perlu melakukan pemeriksaan pada jari-jari ataupun kuku si burung tersebut. Ya. Salah satunya permintaan untuk bisa memotong kuku. Nah, pemotongan kuku ini kita bisa lakukan pada batas-batas garis yang bisa dilihat pada gambar. Nah, dari situ kita bisa pegang satu persatu jari, kemudian kita bisa lihat batasan pembuluh darah yang sampai ke ujung kuku dan kita bisa melakukan pemotongan di situ. Nah, pada burung-burung predator seperti burung elang, biasanya kita menggunakan mesin gerinda yang bisa memudahkan dalam pemotongan kuku sehingga mengurangi resiko perdarahan daripada tindakan. Oke, tadi beberapa hal teknik-teknik dasar yang dapat kita lakukan dan perlu diperhatikan dalam melakukan handling dan restraint pada saat kita akan melakukan treatment medis. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan kolega semua. Kami berharap kita bisa berdiskusi terkait dengan penanganan handling dan restraint pada burung ini. Terima kasih telah menyaksikan. Salam untuk keluarga semua, sehat selalu dan salam lestari.